Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siangnya Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tak hadir? Ada. Oh, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Ada apa-apa saja peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam? Yang pertama, masyarakat Arab Islam. Terus yang kedua, Adat kebiasaan. terus yang ketiga, Pemerintahan. yang keempat, Keagamaan. ya. Tadi apa yang kedua? Ada adat kebiasaan. Yang ketiga pemerintahan dan yang keempat keagamaan. Kita lanjutkan bab berikutnya itu tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada baginda di Mekah. Dakwah Rasulullah SAW pada baginda di Mekah, apa yang kalian tahu dulu? Terbagi menjadi dua dakwahnya. Secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Sekarang ibu bagi materinya. Aish, tolong pahami dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Yasmin dengan Diana, tolong pahami tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Beri waktu kalian untuk memahami dulu.
Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW belum diperintah untuk menyeru umat manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Jibril tidak lagi datang untuk beberapa waktu lamanya. Pada saat sedang menunggu itulah kemudian turun wahyu yang kedua, Quran surah Al-Mudaththir, yang menjelaskan akan tugas Rasulullah SAW, yaitu menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah. Dengan perintah tersebut Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang pertama yang beriman kepadanya ialah Khadijah, istri Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi, dan Zaid bin Harithah, budak Nabi yang dijadikan anak angkat. Setelah itu beliau menyeru Abu Bakar, sahabat karib Nabi. Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya disebut as-sabiquna al-awwalun. Nah, saya jelaskanlah mengenai dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Ketika wahyu pertama turun, tahu apa wahyu pertama kita turun? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ketika wahyu itu turun, belum diperintahkan untuk menyeru umat manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Setelah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi turun, itu belum diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad menyeru manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Setelah itu, Jibril tidak datang lagi kepada Nabi. Nabi menunggu. Pada saat sedang menunggu itulah kemudian turun wahyu Allah yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang menjelaskan akan tugas Rasulullah, yaitu menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Dengan perintah tersebut Rasulullah SAW pun mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah pertama beliau kepada siapa? Istrinya yang bernama Khadijah. Terus kepada siapa lagi beliau berdakwahnya? Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi, Zaid bin Harithah, budak Nabi yang dijadikan anak. Setelah itu beliau menyeru Abu Bakar, sahabat karib. Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang masuk Islam. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini beliau pertama kali itu menyebarkan kepada kerabat dekat seperti istri, sahabat beliau. Dan orang-orang yang masuk Islam itu pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi disebut dengan as-sabiquna al-awwalun. Ya, bisa dipahami dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang kita lanjutkan tentang dakwah secara terang-terangan. Ya, silakan. Menyiarkan Islam secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Hijr 15:24 yang memerintahkan agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Pertama kali seruan yang bersifat umum ini beliau bawakan kepada kerabatnya. Kemudian penduduk Makkah, baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya. Setelah itu pada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Makkah untuk mengerjakan haji, sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk agama Islam. Dengan adanya dakwah Nabi secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Makkah, maka banyak penduduk Makkah yang mengetahui isi dan kandungan Al-Quran yang sangat hebat, memiliki bahasa yang terang, nasihat, serta menarik, sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk agama Islam. Sehingga pada tahun kelima kerasulan, Nabi Muhammad SAW menetapkan Habsyah Ethiopia sebagai negeri tempat untuk mengungsi, karena rajanya pada saat itu dinilai sangat adil. Di tengah-tengah sengitnya kekejaman itu, 2 orang kuat Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab, sehingga mampu memperkuat posisi umat Islam. Cara yang ditempuh adalah pemboikotan.
Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Persetujuan dilakukan dan ditulis dalam bentuk piagam dan disimpan dalam Ka'bah. Akibatnya Bani Hashim mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Hal ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun yang masa-masa baru mendesak dan melemahkan umat Islam. Pemboikotan ini berhenti setelah para pemimpin Quraisy sadar terhadap tindakan mereka yang terlalu. Namun selang beberapa waktu, Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari kemudian istrinya, Siti Khadijah pun wafat. Tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Amul Huzni. Sepeninggal 2 orang pendukung tersebut, kaum Quraisy tak segan-segan melampiaskan amarahnya. Karena kaum Quraisy tersebut, Nabi berusaha menyebarkan Islam keluar kota. Namun Nabi malah diejek, disoraki, bahkan dilempari batu hingga terluka di bagian kepala dan badan. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya Pada tahun 10 kenabian, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Berita ini sangat menggemparkan masyarakat Makkah. Bagi orang kafir, hal itu dijadikan sebagai propaganda untuk mendustakan Nabi. Namun bagi umat Islam itu merupakan ujian keimanan. Setelah peristiwa ini, dakwah Islam menemui kemajuan. Sejumlah penduduk Yathrib datang ke Makkah untuk berhaji. Mereka terdiri dari suku Khazraj dan Aus yang masuk Islam dalam 3 golongan, yaitu pada tahun 10 kenabian berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khazraj, di mana mereka mendambakan suatu perdamaian. Yang kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yathrib, 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, serta seorang wanita menemui Nabi di sebuah tempat yang bernama Aqabah dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan perjanjian Aqabah pertama. Mereka kemudian berdakwah dengan ditemani seorang sahabat, yaitu Mus'ab bin Umar. Yang ketiga, pada musim haji berikutnya, jemaah haji Yathrib berjumlah 73 orang atas nama penduduk Yathrib. Mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yathrib. Mereka berjanji untuk membela Nabi. Perjanjian ini kemudian dinamakan perjanjian Bai'ah Aqabah kedua. Dan kemudian Allah memberi petunjuk agar Nabi dan para sahabatnya berhijrah. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan, sekitar 150 orang telah meninggalkan kota Mekkah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap bersama Nabi. Akhirnya ia pun hijrah ke Yathrib bersama mereka karena kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan antara lain ya, silakan. Selanjutnya Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri pertemuan Makkah dan mengajak agar masuk Islam. Dua, mengumpulkan para penduduk kota Makkah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu 1 Hamzah bin Abdul Muthalib, 2 Umar bin Khattab. Menyampaikan saluran dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain pertama Abu Dzar al-Ghifari, kedua Tufail bin Amr ad-Daus, seorang penyair terkandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah SAW terhadap pertama, gelombang pertama tahun 620 Masehi, gelombang kedua tahun 621 Masehi, gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Di antara Abu Jabir Abdullah bin Umar, pimpinan kaum Salamah, pertemuan umat Islam Yathrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan memasukkan Baitul Aqabah. Isi tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Adapun cara-cara yang dilakukan orang Quraisy dalam melancarkan penyusuan terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya sebagai berikut. Pertama, menghujat, menghina, dan menertawakan orang-orang Muslim dengan maksud meyakinkan kaum muslimin.
Keempat, mengejek ajaran Nabi, membangkitkan keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang meragukan ajaran Nabi. Yang kelima, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Enam, menyodorkan beberapa tawaran kepada orang Islam yang mau menukar keinginannya dengan kepercayaan orang atau Quraisy. Terima kasih. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Tadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu ketika turun wahyu Allah Quran surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Sekarang Allah menurunkan wahyu Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan agar Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya. Pertama kali ketika Quran surah Al-Hijr turun, Rasulullah ini dakwahnya secara umum. Beliau menyebarkannya kepada kerabat dekat, kemudian penduduk Mekah, baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya. Setelah itu pada siapa? Beliau berdakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan, sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk. Cara pertama beliau dakwah secara terang-terangan. Dengan adanya dakwah Nabi secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah, maka banyak penduduk Mekah yang mengetahui isi dan kandungan Al-Quran yang sangat hebat, memiliki bahasa yang terang, fasih, serta menarik, sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk agama Islam. Terus pada tahun kelima kerasulan, Nabi menetapkan Habasyah atau Ethiopia sebagai negeri tempat untuk mengungsi, karena reginya pada saat itu dinilai sangat adil. Terus di tengah-tengah sengitnya kekejaman raja tadi, dua orang kuat Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab, sehingga mampu memperkuat posisi Islam dengan adanya tadi yang masuk Islam siapa? Hamzah dan Umar bin Khattab. Terus cara yang ditempuh Nabi ada apa? Dengan cara memboikotkan. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Persetujuan dilakukan dan ditulis dalam bentuk piagam dan disimpan dalam Ka'bah. Akibatnya Bani Hashim mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Tadi di dalam dakwah Nabi secara terang-terangan ada disebut dua perjanjian. Apa itu? Perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Terus tadi pada abad ke-5. Sekarang pada abad ke-7 kenabian berlangsung selama 3 tahun yang mana paling menyiksa dan melemahkan umat Islam. Di mana di sini terjadi apa? Ada istri Rasulullah meninggal dan pamannya meninggal dunia. Maka disebut dengan tahun apa? Ummul Husni. Ya, tahun kesedihan Nabi. Terus tadi pada tahun ke-7, sekarang pada tahun ke-10 kenabian. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk Isra dan Mi'raj. Berita ini sangat menggemparkan masyarakat Mekah. Bagi orang kafir, hal itu dijadikan sebagai propaganda untuk mendustakan Nabi. Namun bagi umat Islam itu merupakan ujian keimanan. Setelah peristiwa ini, dakwah Islam menemui kemajuan. Sejumlah penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari suku apa? Dari suku Khazraj dan suku Aus. Yang masuk Islam ada 3 golongan. Yang pertama pada tahun ke-10 kenabian, hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj, di mana mereka menambahkan suatu keagamaan. Iya, betul sekali. Terus yang kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yasrib 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus serta seorang wanita menemui siapa? Menemui Nabi di sebuah tempat yang bernama Aqabah dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan perjanjian Aqabah pertama. Nah, tadi Aqabah pertama. Terus mereka berdakwah dengan ditemani siapa? Seorang sahabat, yaitu Mus'ab bin Umair.
mendoakan dan mengajak agar masuk. Islam. Nah, itu tadi yang pertama dakwah Nabi tahapnya. Terus yang kedua, mengumpulkan para penduduk kota Mekah terutama Yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di bersama. iya, 2 tahap tadi beliau lakukan pada masa dakwah Nabi secara terang-terangan. Terus pada periode Mekah ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy. Siapa saja itu? Hamzah bin Abdul Muthalib, Terus yang kedua, Umar bin Khattab. iya, menyampaikan seluruh dakwahnya kepada para penduduk di luar Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah siapa yang masuk Islam? Abu Dzar Al-Ghifari, Terus yang kedua, Tufail bin Amr, iya, ada 2, ada Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dakwah Rasulullah terhadap Bani Muslim ada gelombang pertama pada tahun yang berapa? 620 Masehi, Terus yang kedua, 621 Masehi, yang ketiga, lebih banyak lagi. Cara-cara orang yang dilakukan kafir Quraisy dalam melancarkan pengusahaan terhadap Rasulullah apa saja? Yang pertama, mengejek, yang kedua, menghina, yang ketiga, menertawakan orang-orang Muslim, dengan maksud melecehkan. kaum muslimin, Yang keempat, mengejek ajaran Nabi, yang kelima, melawan Al-Quran dengan banding-banding orang-orang terdahulu, dan yang keenam. menyodorkan beberapa tawaran tentang Islam yang mau menukar keimanannya dengan kepercayaan orang Quraisy. Jadi ada 6 cara yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang kalau yang bisa dipahami, ambil buku tulis kalian. Ibu ada soal. Nanti dikerjakan di rumah saja. Sudah? Yang pertama, jelaskan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, secara singkatnya. Terus, yang kedua, jelaskan dakwah Nabi secara terang-terangan. Sudah selesai? Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengetahui dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan dakwah Nabi secara terang-terangan. Pembelajaran kita selanjutnya tentang ikhlas Nabi dakwah di Mekah. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.